personal, bisa ke keluarga. Nah, kalau eksternal tidak ketangkal, itu masuk ke personal dan menjadi perilaku buruk yang bisa dihadirkan. Nah, maka saya sampaikan apa ciri-ciri orang yang pertanda bahwa dia ada gangguan syaitan. Apakah gangguan itu bisikan dari luar yang eksternal atau sudah masuk? Pertama, emosional tidak terkontrol, gampang marah. Marah itu menjadi kebiasaan itu. Masalahnya sedikit, marahnya lebih, dan itu terus-menerus itu jadi biasa. Yang kedua, malas ibadah. Nah, termasuk kalau dinasehatin malah marahnya lebih galak daripada. Jadi kalau orang punya utang, kemasukan setan ditagih lebih galak daripada yang lagi. Nah, itu misalnya kayak gitu. Kemudian malas beribadah tadi ya. Marah-marah, malas beribadah. Dan terkadang kalau sudah menyerang ke medis itu ada sakit di badannya yang tidak terdeteksi secara medis. Tekanan darah normal, kemudian asam urat, apalagi yang ramai sekarang gula, kolesterol normal, tapi ada sakit pegel-pegel berpindah-pindah, bisa di kaki, bisa naik ke belakang pantat, ke pantat, ke punggung, ke kepala, dicek normal, besoknya pindah lagi ke tangan. Nah, itu tanda-tanda. Karena apa? Setan itu yajri majrodam, ikut beredar di peredaran darah. Di mana dia menghambat peredaran darah, di situ rasa sakit. Nah, biasanya sini pindah-pindah. kalau pindah dipijit itu. Kalau Pak Eko mah tetap di kantong. Nah, gimana kemudian solusinya? Solusinya yang paling ideal adalah ruqyah itu ruqyah mandiri. Nah, kalau makanya pengetahuan ini perlu diketahui oleh semua kita. Ruqyah mandiri itu sadar bahwa ini ada yang tidak benar di tubuh kita, tubuh saya. Maka ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, sembuhkanlah saya dari sakit saya. Seandainya penyakit ini karena gangguan setan, usirlah setan dari tubuh saya. Nah, kemudian kita harus tahu 3 penyebab gangguan setan itu. Gangguan setan itu sebabnya secara umum ada 3. Pertama, karena dia memang menghadirkan setan. Dia dengan datang ke dukun, dengan memiliki jimat itu menghadirkan setan. Yang kedua, dia punya keturunan nenek moyangnya yang dulunya bekerja sama dengan jin. Orang pinter yang baca mantra-mantra, bisa ngisi orang, membuat orang kaya, membuat orang sakti. Itu orangnya meninggal, jinnya hidup, itu nyari ke keturunannya. Nah, maka ini disebut nasab. Nah, yang pertama tadi tobat dari kehadirannya mempercayai dukun, mempercayai jimat. Yang kedua, batalkan perjanjian dengan nasab. Ya Allah, seandainya gangguan di tubuh saya karena setan ini pengaruh dari keturunan, maka saya ikhlas membatalkan perjanjian nenek moyang saya. Dan keluarkanlah setan yang mengganggu di tubuh saya. Nah, kalau yang ketiga, ini bisa sebabnya adalah bisa diserang atau bisa kita yang diserang karena ulah kita. Kencing di tempat jin bersemayam, di bawah pohon rindang, di air tenang gitu. Atau mengganggu tempat-tempat yang tidak Belakang kos ya, hati-hati. Panas lagi Pak, panas banyak mah. Hari yang langganan sampai hari ya. Saya numpang ke masjid dulu aku pulang. Dempang ya. Hari. Rusuk-rusuk belakang enggak. masuk YouTube ya. Benar berarti itu ya. Nah, atau memang diserang orang. Tadi orang yang iri dengki, kemudian dia kedengkiannya bekerja sama dengan setan, kemudian menyerang orang. Atau memang diserang karena melakukan permusuhan, ya, menyerang dengan gangguan tadi. Nah, kalau kita tidak membentengi diri, maka bisa keserang, bisa masuk. Nah, tanda-tandanya tadi. Nah, maka solusinya adalah yakini Al-Quran, firman Allah, dan Allah Maha Penyembuh. Bacalah ayat-ayat tadi. Jadi ayat-ayat tadi itu pertama Al-Fatihah, ini belum saya tulis. Yang paling penting Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu racun saja bisa hilang gitu. Bacakan Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi Al-Baqarah juga 255, 256,
7. Dan terakhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati 3 ayat sampai surah Al-Kafirin. Kemudian tambahkan ke sini bisa Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus tadi Al-Isra wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Terus ini wa ayyuba idna darabahu anni masani yadurru wa antara muraymin, dan ini wa idza maridtu fa huwa yasfi. Jadi yakini kalau sembuh. Nah, kalau kaitannya sudah ke keluarga, tambahi itu bisa jadi serangan itu ke rumah. Maka ruqyah rumah. Cara ruqyah rumah adalah bacakan Al-Baqarah 1 surat. Hadisnya sahih.